Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berada kembali, karya Hairil Anwar. Pada suatu hari nanti, karya Sapardi. Dari Bentangan Langit, karya MH Ainun Najib. Dari ketiga karya tersebut, adakah teman-teman yang tahu karya apa yang saya sebutkan 3 judul tersebut? Betul, puisi. Saya Listiawati Ratnakanastiti. Di sini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan puisi. Teman-teman, apa itu puisi? Puisi adalah salah satu karya sastra ya. Salah satu karya sastra yang terikat oleh aturan. Misal, aturannya irama, rima, baris, atau bait. Lalu, dari segi bahasa, itu puisi memiliki bahasa yang indah dan penuh dengan makna. Saya mengambil teori dari Sujiman yang mengatakan bahwa puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, matra, serta penyusunan larik dan bait. Berbicara tentang puisi, ada unsur-unsur yang membangun sebuah puisi. Puisi memiliki 5 unsur. Yang pertama, kata. Yang kedua, larik. Lalu bait, bunyi, dan makna. Kelima unsur puisi tersebut saling mempengaruhi keutuhan dalam puisi. Oke, yang pertama, kata. Kata adalah unsur utama dari terbentuknya sebuah puisi. Pemilihan kata yang tepat, atau kita sering mendengarnya dengan diksi, itu sangat menentukan keindahan dari puisi. Selain itu, pemilihan diksi yang tepat juga menentukan keutuhan dan kesatuan unsur-unsur yang lain. Yang kedua, larik. Nah, larik ini bisa berupa kata saja, bisa berupa frasa, atau bisa juga seperti sebuah kalimat. Kalau kita mengenalnya di dalam teks biasa itu dengan baris. Yang ketiga, ada bait. Nah, kalau tadi dari larik, nah, kalau bait itu kumpulan larik yang sudah tersusun secara harmonis. Jadi, larik-larik yang sudah tersusun tadi berkumpul menjadi satu, terciptalah sebuah bait. Bunyi. Kalau bunyi itu terbagi menjadi 2, ada irama, ada rima. Apa bedanya? Kalau rima itu persajakan, bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh kata-kata atau huruf dalam larik, dalam bait. Kalau irama itu panjang pendek, tinggi rendah, keras lembut, ucapan ketika membaca puisi. Unsur yang terakhir ada makna. Kita pasti sudah sangat tidak asing ya kalau dengan makna. Makna itu pesan atau isi dari puisi yang ingin disampaikan penyair. Kita lanjut ke struktur puisi. Puisi memiliki 2 struktur. Yang pertama, struktur secara fisik. Yang kedua, struktur secara batin. Kalau struktur secara fisik, itu terdiri dari tipografi atau perwajahan. Lalu terdiri dari diksi, imaji, kata konkret, dan bahasa figuratif. Apa itu tipografi? Tipografi itu, kalau teman-teman pernah melihat puisi di dalam sebuah halaman, tapi di dalam halaman tersebut tidak sepenuhnya diisi dengan kata-kata. Nah, itu tipografi. Ada juga puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital. Nah, itu termasuk ke dalam tipografi atau perwajahan puisi. Yang kedua, diksi, pilihan kata. Pilihan kata-kata yang indah yang dilakukan oleh penyair. Yang ketiga, ada imaji. Imaji, susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi. Kalau kita berbicara indrawi, berarti akan berkaitan dengan penglihatan, perasaan, atau pendengaran. Yang berikutnya ada kata konkret. Kalau kata konkret ini kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Dan yang terakhir ada bahasa figuratif. Bahasa figuratif ini bahasa yang berkias, yang dapat menghidupkan efek, yang dapat menimbulkan konotasi tertentu. Kalau tadi itu struktur fisik puisi, sekarang saya paparkan juga struktur batin puisi. Yang pertama, ada makna.
Tentu ketika kita membuat puisi, harus ada makna yang akan disampaikan kepada pendengar. Puisi harus bermakna, baik di tiap barisnya atau lariknya, di tiap baitnya, tiap kata, secara keseluruhan itu harus memiliki makna. Yang kedua, puisi memiliki rasa. Rasa itu bagaimana sikap penyair terhadap puisinya. Yang ketiga, nada. Kalau tadi dirasa adalah sikap penyair terhadap puisi, kalau di nada, itu sikap penyair terhadap pembacanya. Dan yang terakhir, ada tujuan. Nah, tujuan ini, tujuan yang mendorong penyair untuk menciptakan puisi. Teman-teman, puisi sangat banyak ya jenisnya. Di sini saya akan bahas 3 jenis puisi. Yang pertama, ada puisi lama. Yang kedua, ada puisi baru. Dan yang ketiga, ada puisi rakyat. Puisi lama, kita mulai dari puisi lama. Puisi lama ini karya sastra atau puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan dalam pembuatannya. Aturan seperti apa? Misal, dalam jumlah kata dalam satu larik itu ditentukan. Dalam satu larik, dalam satu bait, jumlah lariknya itu ditentukan. Lalu rimanya ditentukan. Nah, itu contohnya. Adapun ciri-ciri dari puisi lama, itu yang pertama, tidak diketahui siapa pengarangnya, atau anonim. Lalu, terikat dengan jumlah baris, jumlah larik, lalu irama, dan rima. Karena tadi ya, berpegang pada prinsip bahwa puisi lama itu masih terikat dengan aturan. Yang berikutnya, merupakan kesusastraan lisan. Gaya bahasanya klise dan statis, serta isinya fantastis dan istana sentris. Berbicara tentang puisi lama, juga terdapat jenis-jenisnya. Ada mantra, yaitu ucapan yang masih dianggap memiliki kekuatan gaib. Ada pantun, puisi lama yang memiliki ciri sajak ABAB. Ada karmina, jenis pantun yang kilat, yang sangat pendek. Ada seloka, pantun yang saling berkaitan. Ada gurindam, puisi yang terdiri dari tiap bait itu 2 larik, di mana sajaknya itu sama, kalau A semua. Dan biasanya berisi nasihat-nasihat. Ada syair. Syair ini puisi yang asalnya dari Arab, dengan ciri tiap bait itu terdapat 4 larik, memiliki sajak yang sama, dan biasanya berisi nasihat atau cerita. Ada talibun. Kalau talibun ini pantun genap yang tiap bait terdiri dari bilangan genap, misalnya 10, 8, atau 6 larik. Kita beralih ke puisi baru. Kalau tadi pada puisi lama, itu puisi yang terikat oleh aturan, kalau puisi baru justru tidak terikat oleh aturan ketika pembuatannya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bertolak belakangnya dengan puisi lama. Kalau tadi di puisi lama pengarangnya itu tidak diketahui, justru kalau di puisi baru pengarangnya itu diketahui. Dari segi baris, rima, irama, itu kalau tadi di puisi lama terikat, kalau di puisi baru itu tidak terikat. Lalu, kalau tadi di puisi lama berkembangnya secara lisan, kalau di puisi baru itu berkembangnya secara lisan, secara tulisan juga. Dari segi bahasa, dari segi gaya bahasa, kalau tadi di puisi lama gaya bahasa yang dipakainya itu statis, kalau di puisi baru gaya bahasa yang digunakannya itu bersifat dinamis, alias berubah-ubah. Lalu kalau dari segi isi, kalau tadi di puisi lama itu isi puisinya cenderung dengan istana sentris, kalau di puisi baru itu isinya cenderung dengan kehidupan pada umumnya. Sama dengan puisi lama, puisi baru juga memiliki jenis-jenis lainnya. Ada balada. Balada ini jenis puisi baru tentang cerita. Ada himne. Ini puisi yang digunakan sebagai pujaan untuk Tuhan, untuk seorang pahlawan atau tanah air. Ada ode, puisi yang berisi sanjungan bagi orang yang telah berjasa.
Ada epigram, puisi yang memiliki isi berupa ajaran hidup atau tuntunan. Ada romansa, puisi yang isinya mengenai luapan perasaan seorang penyair tentang cinta. Ada elegi, puisi yang memiliki isi tentang keadilan. Ada satire, puisi yang berisi tentang sindiran atau kritikan. Ada distikon, puisi yang tiap baitnya itu terdiri dari 2 larik per puisi. Ada terzina, puisi yang tiap baitnya terdiri dari 3 larik. Ada kuatrain, puisi yang tiap baitnya terdiri dari 4 larik. Ada queen, ini sama, tiap baitnya terdiri dari 5 larik. Ada sektet, terdiri dari 6 larik. Ada septim, terdiri dari 7 larik. Ada oktav, terdiri dari 8 larik. Dan yang terakhir ada soneta, puisi yang terdiri dari 14 larik yang terbagi menjadi 2. Di mana 2 bait pertama terdiri dari 4 larik, 2 bait berikutnya terdiri dari 3 larik. Dan jenis puisi yang terakhir ada puisi rakyat. Puisi rakyat ini kesusastraan rakyat yang bentuknya sudah ditentukan. Nah, berkaitan dengan penulisan puisi, ada kaidah-kaidah kebahasaan yang harus dipenuhi ketika kita membuat puisi atau menulis puisi. Apa kaidah-kaidah tersebut? Yang pertama, ada pemadatan bahasa. Kita sebagai penyair, bagaimana membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa, sehingga puisi yang kita buat itu mampu menyihir pembaca. Lalu yang berikutnya, pemilihan kata yang khas. Bagaimana penyair itu dalam puisinya memiliki makna tersendiri. Misalnya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhinya misalnya makna kias atau persamaan bunyi, rima. Jadi, bagaimana penyair bagaimana penyair piawai dalam memilih kata yang khas. Yang khas menjadi apa? Yang khas menjadi bahwa puisi tersebut menunjukkan bahwa itu karyanya. Yang berikutnya, kata konkret. Kata konkret, bagaimana penyair menggambarkan puisinya supaya lebih berwujud, lebih konkret. Ada pengimajian. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata, di mana pengimajian ini bisa memperjelas apa yang ingin penyair sampaikan supaya dapat menggugah rasa imajinasi penyair. Ada irama. Irama, kita sering menjumpai pengulangan kata, frasa, bunyi, atau kalimat. Nah, bagaimana penyair piawai dalam menempatkan irama dalam puisinya. Dan yang terakhir ada tata wajah atau tipografi. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.